Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Talk Channel. Kali ini dalam program Sate Enak, Saat Teduh Sejenak, episode yang ke-31. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar kembali dari kitab Keluaran yang merupakan lanjutan dari bagian-bagian yang sudah kita pelajari dalam video-video sebelumnya. Hari ini kita akan membaca 1-2 ayat firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?" Saudara, ini yang akan kita renungkan pada sesi kali ini dengan tema maju kena, mundur kena. Itulah situasi bangsa Israel setelah dibebaskan oleh Firaun untuk pergi beribadah ke padang gurun. Setelah mereka memutar dan jalan yang telah ditempuh oleh mereka dalam beberapa hari kemudian, dikatakan melihat kondisi itu, kemudian dikatakan Allah kemudian mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa, saudara. Karena apa? Mengapa Allah mengeraskan hati Firaun? Karena kalau kita kembali kepada pembacaan kita sebelumnya, karena memang berkali-kali Tuhan telah melakukan tanda-tanda mukjizat, ya. Dan yang terakhir ialah kematian anak sulung Mesir. Namun itu toh tidak membuat Firaun sadar, tetapi dia terus mengeraskan hatinya. Sehingga di dalam pembacaan kita ini, saudara, ya, dikatakan ada 2 kali akhirnya Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga Firaun mengejar mereka yang telah dibebaskannya untuk beribadah kepada Tuhan. Ada prinsip yang sangat berharga dan penting yang dicatat oleh firman Tuhan kita hari ini. Dan ini perlu kita waspadai, saudara-saudara. Ketika seseorang secara terus-menerus mengeraskan hatinya dan tidak mau tunduk kepada Tuhan, meskipun dengan tanda-tanda ajaib yang Tuhan telah kerjakan, maka akibatnya, saudara, Tuhan sendiri yang akan mengeraskan hati seseorang itu. Dan kalau Tuhan sendiri yang telah mengeraskan hati seseorang, maka tidak ada lagi yang akan dapat mengubah, kecuali orang itu akan mengalami kebinasaan oleh karena kekerasan hatinya. Demikianlah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahkan ketika kita membaca di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 24 dan 26, di sana dikatakan Allah menyerahkan, ya, Allah menyerahkan orang-orang yang dengan sengaja, yang telah mengetahui, yang telah melihat perbuatan Allah, yang telah mengenal Allah,
tapi dengan sengaja tidak mau memuliakan Allah. Sehingga dikatakan Allah menyerahkan mereka kepada perbuatan-perbuatan yang memalukan. Dan perbuatan-perbuatan itulah yang akhirnya akan membinasakan mereka. Itulah yang terjadi pada Firaun pada waktu itu. Sehingga ketika dia merasa bahwa bangsa Israel telah pergi dari negerinya, tidak ada lagi orang yang bekerja, tidak ada lagi yang dapat diperbudak, dan dia tetap berkeras hati, maka dalam pembacaan ini sekali lagi, ya, dikatakan 2 kali dalam konteks yang kita baca, Allah mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar bangsa Israel. Itu yang kita lihat sebagai latar belakang tema kita, maju kena, mundur kena. Itu bicara tentang kondisi bangsa Israel yang kejepit, yang tidak lagi punya jalan. Ya, mereka berpaling ke belakang. Di belakang mereka dikatakan tentara Firaun dengan semua dengan semua bala tentara, pasukan berkuda telah mengejar mereka dan sangat dekat. Kemudian kalau mereka kembali ke belakang, tentu mereka akan mati binasa oleh tentara Firaun. Tetapi kemudian di hadapan mereka terbentang laut Tebrau. Tidak ada jalan. Kalau kita memperhatikan, itulah sebabnya ketika pembacaan yang saya bacakan tadi untuk kita, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Wah, itu satu langkah yang baik sekali. Ketika kita mengalami satu situasi yang sulit, ketika tidak ada jalan, ketika tidak ada harapan, maka ketika itu kita berseru-seru kepada Tuhan. Itu satu jalan yang baik yang Tuhan kehendaki. Tapi persoalannya, saudara, ternyata mereka tidak hanya berhenti pada berseru-seru kepada Tuhan oleh karena ketakutan. Tetapi dilanjutkan dalam kalimat selanjutnya, maka mereka mulai bersungut-sungut dan mempersalahkan Musa. Mengapa mereka harus dibawa dari tanah Mesir, tempat mereka diperbudak, ke padang gurun untuk beribadah kepada Tuhan? Apakah karena di Mesir itu tidak ada kuburan untuk mereka sehingga mereka harus mati di padang gurun, di mana di depan mereka ada laut Tebrau yang siap membunuh mereka, di belakang mereka ada tentara Firaun juga yang siap membinasakan mereka? Maju kena, mundur kena. Situasi ini membuat mereka bukan lagi mengingat siapa Tuhan yang telah berperkara dengan mereka. Mereka melupakan semua mukjizat, 10 mukjizat yang terang-terangan Tuhan buat untuk menyelamatkan mereka. Ternyata perbuatan-perbuatan Tuhan, mukjizat-mukjizat Tuhan, itu tidak cukup untuk membuat seseorang percaya kepada Dia sang pembuat mukjizat. Yang kita lihat di sini justru selain mereka berseru-seru kepada Tuhan, tentu seruan ini bukanlah seruan karena percaya, tapi seruan karena ketakutan. Dan kemudian dikatakan mereka mempersalahkan Musa, dan mereka mulai mengungkit-ungkit semua kehidupan mereka yang lama, dan mereka lebih baik kembali ke Mesir. Mesir menjadi tempat yang menyenangkan bagi mereka daripada mereka mati di padang gurun. Kalau kita melihat, kalau kondisi seseorang maju kena, mundur kena, pertanyaannya, masihkah ada jalan? Hanya ada satu jalan, itulah jalan ke atas. Kalau saudara perhatikan, maju kena, mundur kena, tidak ada lagi jalan kecuali ke atas. Namun saudara, jalan ke atas membutuhkan iman. Jalan ke atas tidak hanya dibutuhkan keberanian, tidak hanya dibutuhkan kekuatan, tapi jalan ke atas itulah jalan yang membutuhkan iman. Tidak ada lagi tempat perlindungan. Dunia di sekitar siap membinasakan umat Tuhan pada waktu itu. Hanya ada Tuhan yang di atas yang bisa menyelamatkan. Namun pada saat itu dibutuhkan iman. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan ini, ya,
Itulah yang dikatakan oleh Musa. Ya. Kalau saudara perhatikan, tetapi berkatalah Musa di dalam ayat 13 kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Untuk jalan ke atas diperlukan iman. Dan iman itu tidak muncul begitu saja. Iman itu harus kita dasarkan kepada apa yang Tuhan katakan. Bukankah sejak semula Tuhan telah berbicara akan membebaskan umat Tuhan dari perbudakan? Tetapi kalau firman Tuhan itu tidak dipercayai, kita tidak akan mungkin bisa berjalan ke atas karena kita tidak punya iman. Sekali lagi, untuk dapat berjalan ke atas karena di bawah kita sudah maju kena, mundur kena, dibutuhkan iman. Saudara perhatikan, dalam pembacaan ini kita melihat lagi hal yang luar biasa. Setelah firman Tuhan ini disampaikan melalui Musa, maka firman Tuhan ini diakhiri dengan satu kalimat, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Seringkali ada saatnya kita berdiam di hadapan Tuhan. Kita tidak fokus kepada persoalan. Kita tidak fokus kepada situasi yang tidak memungkinkan. Tetapi dengan diam di hadapan Tuhan, berarti kita belajar percaya. Dan dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu. Ketika kita sampai pada taraf kita dapat berjalan ke atas dengan iman kita, kita pasti melihat Tuhan yang akan berperang untuk kita. Dan kamu akan diam saja. Istilah kamu akan diam saja, ini adalah satu sikap yang percaya kepada Tuhan yang akan berperang bagi kita. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman bangsa Israel, ya, maju kena, mundur kena, adalah juga pengalaman kita hari-hari ini. Situasi-situasi yang sulit. Kadang-kadang kita sulit menentukan langkah-langkah hidup kita. Ketika kita maju, kita bisa kena sesuatu musibah. Ketika kita mundur, kita juga bisa kena musibah. Dan tapi ingatlah, masih ada satu jalan yang Tuhan siapkan, yaitu jalan ke atas. Jalan ke atas itulah jalan iman. Dan di atas sana, ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, ketika kita percaya kepada Tuhan, jalan ke atas dengan iman kepada Dia akan membawa kita kepada kemenangan. Tahukah saudara, dalam menghadapi situasi yang sulit hari-hari ini, dengan semua kondisi yang kelihatannya tidak kunjung membaik, kelihatannya tidak ada harapan, tapi percayakah kita sebagaimana firman Tuhan hari ini, Tuhan akan berperang bagi kita. Hanya Tuhan katakan, diam saja, artinya percayalah kepadanya. Kiranya bagian firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi berkat bagi semua saudara dimanapun saudara menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.